Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Dukcapil se-Nusantara. Selamat pertemuan kita pertama nih dari Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana kami menyelenggarakan atau melaksanakan podcast. Nah, ini podcast pertama dinas kami di tahun 2023 di bulan September. Baik, kawan-kawan sahabat Dukcapil se-Indonesia, Dukcapil Prima, Indonesia maju. Amin. Jadi setelah beberapa saat kita menjabat di kepala dinas ini, perkenalkan yang pertama pastinya nama saya ada Tony Fitriadi. Jadi posisi kepala dinas, kemudian kita ada Pak Sekretaris dan ada staf kita. Banyak perubahan yang tentunya berdasarkan hasil dari respon kita lah terhadap proses layanan kepada masyarakat kita, yang mana jumlah penduduk kita di Kabupaten Sungai Utara, kalau yang nggak tahu Kabupaten Sungai Utara itu di mana posisinya, di Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah kami ini 230.000. Nah, gitu. Jadi dengan 10 kecamatan tentunya. Nah, bagaimana proses layanan kami, ya kami terus sempurnakan. Kalau bisa dikatakan mungkin agak Di sini ada Pak Sekretaris tadi sampaikan nih, Pak Haji Andris Tommy dan Saudara Ahmad Ramadhani atau Haji Ahmad Ramadhani bukan? Lain lah, nah itu. Dosa jabatannya Madanilah sekalian. Jadi ini kan pertama kami coba dari sisi lain lah, tentunya itulah. Dari sisi lain pendekatannya terkait dengan penajaman tugas fungsi kami maupun cara kami menyasar khususnya di warga masyarakat Kabupaten Sungai Utara atau HSU. Nah, tadi kami sudah membahas hari ini tanggal 5 September. Ya, 5 September. Tadi sudah dirapatkan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi kita ada berapa total jumlah dan anggota kita dan ada nih? Sekitar untuk PNS itu ada 14. Untuk non PNS itu ada sekitar ada 14 lah itu. Ya, nah itu. Tolong di suaranya pada lah, suaranya nih pada nih. Jadi terakhir mungkin penyempurnaan kami terkait layanan kita lah. Layanan kita one stop service. Nah, jadi rencananya nih, kalau orang Banjar kan, kami ini kan dari Banjarmasin, dari suku Banjar nih. Kalau bahasanya itu kita kabul hajat, mudah-mudahan amin. Nah, itu. Jadi warga masyarakat datang membawa dokumen, kemudian kita selesaikan di satu meja dengan SOP batas waktu tertentu lah. Kalau konsep kita itu maksimal 30 menit lah. Ya. Tergantung kelengkapan yang sudah dipersiapkan oleh warga. Jadi kayak nih Pak Andres nih tadi prosesnya dari hasil kan judulnya tadi kan kita kan sampaikan di grup WhatsApp kita itu, kenapa tadi bukan rapat lah ya, diskusi. Nah, kita diskusi dengan berbagai macam tentunya problematika, baik intern, ekstern, kemudian intern dari kawan-kawan sekalian juga lah, maupun hal-hal lain yang tentunya mungkin ada drama-dramanya lah mungkin kita, karena tapi posisinya sebelum menjawab itu malah kami ini masih jadi pertanyaan. Okay. Kenapa Pian membuat podcast ini? Ada alasan khusus kah, Pak? Iya. Jadi sebelum kita melangkah ke teknis sedikit lah posisinya. Jadi tentunya ini kan bukan pendekatan lain lah, kayaknya memang sudah lazim tuh. Karena sekarang di dunia digital, apalagi di tahun berapa itu 2018 kan kita tuh. Jadi Dukcapil Go Digital. Nah, bahasanya terkait layanan tuh harus digital semua. Kalau bisa itu orang harus usah datang ke kantor. Nah, jadi dokumen sudah ada di tangan. Jadi ada inovasi, ada kreativitas tentunya dari dinas. Nah, salah satunya tentunya untuk menajamkan
kita juga dan tentunya memberikan edukasi atau apa ya pemberitahuan lah kepada warga Sosialisasi. masyarakat. Nah itu, jadi biasa kan Pak Jila kita Sosialisasi. sosialisasi kan tuh mungkin agak konvensional, bahkan konvensional itulah kan, Ya, menyerap anggaran, kemudian dengan keterbatasan sapras kita dan tentunya tenaga kawan-kawan lah, itu yang membuat apa nih kita Pak Jila mencoba nih dari sisi lain mungkin dari kita. Ya. Mudah-mudahan nih sampai nih ya. di awalan ini, mudah-mudahan sampai apa yang dimaksudkan dihajatkan ini mudah-mudahan kabul, supaya layanan yang umum di Sdukcapil kami ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat datang nggak ada bolak-balik gitu, semuaan. Jadi kita semua sudah bisa akses di sosial media kita, website kita aktif, bahkan ada pelaporan juga. Jadi itu kita ulas secara sistem dan tentunya masih ada kekurangan kelebihan. Nah itu pada Nia kira-kira nih. Apalagi Pak Andres kira-kira untuk yang secara umum itu, kemudian secara khusus nanti kita coba pertajam mungkin tadi itulah kayak hasil dari rapat kita tadi itu, dari kawan-kawan responnya beragamkah, atau mungkin banyak drama atau keinginan apakah nih, atau harus disiapkan kopi hirang atau nasi kuning kah itu kan. Nah, kalau nasi kuning kan nantinya di warung aja itulah pada inilah tadi. Ya pada prinsipnya kawan-kawan itu antusias sebenarnya dengan rencana kita membuat sistem baru dan pelayanan one stop services, karena menurut kawan-kawan itu sebenarnya akan memperpendek birokrasi dan pelayanan kita di sini. Cuman pada prinsipnya tadi kita diskusi sama kawan-kawan beberapa hal yang perlu dikuatkan sebelum pelayanan itu dilaksanakan. Salah satu contohnya ialah masalah peningkatan kapasitas kawan-kawan dalam pelayanan. Karena kalau dulu ada frontline dalam hal penerimaan berkas, kemudian diproses verifikasi, kemudian dicetak. Dengan itu satu meja saja, maka kawan-kawan di frontline itu atau front office itu sebenarnya harus benar-benar menguasai beberapa tahapan tadi dalam hal pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga tadi pada prinsipnya kawan-kawan kita kuatkan kapasitasnya. Dan juga kita bekali nanti pada prinsipnya masalah standar pelayanan, SOP, dan juga masalah-masalah yang lain kalau sehubungan nanti pada pelaksanaannya ada kendala-kendala. Karena dengan sistem ini tentunya setiap meja dalam pelayanan itu akan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan ini. Mulai dari masuk berkas sampai keluar hasilnya dari pelayanan kita itu. Sehingga produk dari Dukcapil itu akan dipegang oleh si pelayanan tadi. Kalau misalnya terjadi kesalahan tentunya fatal. Sehingga tadi kami kuatkan kepada kawan-kawan supaya benar-benar memahami peraturan Permendagri, peraturan-peraturan yang lain, SOP, sehingga pada saat melayani tadi berani mengambil keputusan dengan dasar hukum tadi. Nah itu pada prinsipnya berani mengambil keputusan berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada. Dan juga yang terakhir tadi kami pada prinsipnya masalah perlindungan hukum juga pada kawan-kawan. Sehingga sebelum outputnya itu benar-benar dikeluarkan matang, kami perlu ada yang mensupervisi. Kita perlukan supervisor dalam hal ini sebelum outputnya itu benar-benar keluar. Dikhawatirkan nanti pada proses awal ini memang mungkin masih tidak terlalu percepatannya itu masih kurang, sehingga perlu ada yang masih mensupervisi terus, sehingga pada saat keluar itu benar-benar produk hukumnya tidak bermasalah. Gitu. Nah, jadi semuaan sudah disampaikan dari kawan-kawan ini. Kalau itu hitungannya kan pertemuan kita yang kedua nih lah. Dan kedua, jadi harus ada penajaman, artinya di semua sisi harus kita persiapkan. Tapi kalau menurut kita sebagai pimpinan yang paling fundamental itu adalah sedapat mungkin kesamaan lah, kesamaan terhadap pemahaman
regulasi, kemudian kan kasus-kasus banyak nih, Iya, ya kan? Kan kasus kawan-kawan kita ini tentunya belum bisa dikatakan standar karena Iya, harus kita akui kan dengan berbagai basic, berbagai latar belakang juga gitulah. Nah, jadi kita menuju ke arah yang lebih baik itu tentunya berproses, Iya. dan ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Itu pasti kan secara bahasa anunya lah, umumnya kayak itu gambarannya. Cuma kenapa jadi kita bikin program ini salah satunya nih kan karena kita sudah ada apa Dani? Kita sudah ada sosial media lah, Sosial media sudah ada media. dari YouTube, Oke. Instagram, terus YouTube, Twitter, Instagram, Twitter, TikTok. juga TikTok. Nah, sekarang nih hari ini jam apa? Tanggal 5 September ini kan lagi live apa? TikTok. Nah, itu. Jadi kita coba tuh. Artinya semua yang memfollow kita lah, mengikuti sosial media kita bisa melihat itu. Mungkin nambah-nambah aja. Jadi sebenarnya kegiatan seperti ini di Dukcapil kota ataupun provinsi juga atau kabupaten lain sudah melaksanakan mungkin lebih tajam, cuma balutan kita ini kalau bisa apa yulah jangan kaku lah gambarannya itu kan. Iya. Konsepnya itu kalau bocoran nih kita ambil dua nih temanya ada formal ada informal. Kalau misalnya formal itu kasus-kasus hal apa tentunya yang pasti basicnya aturan regulasi, kemudian secara internal kita menyikapi untuk merespon kaitan dengan layanan yang kita berikan, kemudian eksternal ini kayak apa nih caranya nih warga masyarakat atau warga kita khususnya di Hulu Sungai Utara ini terlayani dan tertib administrasi kependudukan kan itu harapan kita. Oke Pak Dani lah. Jadi tambahan Pak Dani. Tadi mungkin apa yang dikulik lagi kira-kira apa yang diperdalam lagi, kenapa nih jadi tiba-tiba pian kesini Pak, itu apakah ada sesuatu Pak gitu kan, apakah nambah-nambah gawian Pak gitu kayaknya. Kemarin kan kita fokusnya Pak 999 terus kayak gitu lah. Apa itu 999? Jadi, apa itu? 6 orang di depan. Oh iya. 3 orang backup. Padahal kalau dipikir sebenarnya itu Pak ada 6 di depan itu untuk kantor kita aja. Di MPP belum dihitung. Oh iya. Terus untuk pelayanan online belum. Oke. Nah, jadi ada sebenarnya untuk penguatan tuh kalau bisa tuh sebenarnya keseluruhan. Jadi harus ya, idealnya gitu. Idealnya karena seberataan kekawanan, satu persepsi. Jadi rencana ini kan masih pertemuan kedua. Jadi pertemuan berikutnya mungkin karena ada dari bidang capil, bidang verifikator yang menyampaikan apa-apa aja yang harus untuk memverifikasi Pak misalkan. Nah jadi sebelum rekan-rekan sahabat Dukcapil yang menonton video kami ini atau podcast kami ini tentunya kami sampaikan dulu lah, mungkin dari masing-masing Dukcapil itu kan sangat beragam nih, karena konsepnya kan urusan pemerintahan. Kalau basicnya lagi otonomi daerah itulah. Kalau koreksi nanti tolong komentar lah ya, silahkan ditambahkan atau diberikan masukan kepada kami untuk penyempurnaannya. Jadi semua itu kan beragam, kita merespon atau kita memperlancar ataupun yang biasa ini kan ada pungutan ya kan. Kita gratis nih. Kita jaga gratis. Jadi kalau ada pungutan itu berhadapan dengan Pak Kadis gitu lah. Itu kan. Status Anda kan di tangan saya gitu lah. Kalau mau narsisnya agak ke harat itulah itu. Nah, jadi berbagai macam ragam posisinya, prosesnya. Jadi mau kada mau kita harus memetakan nih penguatannya di mana nih. Kalau inginnya sih hendaknya maunya kan semuaan tuh. Kita ada mall pelayanan publik nih. Mall pelayanan publik HSO nih segera nih beberapa hari ke depan nih diresmikan. Itu sudah secara aturan sudah di ACC oleh Kemenpan RB kan gitu. Nah, jadi kita tentunya mendukung juga di mall pelayanan publik. Kemudian di kita juga tuh untuk penguatan karena kan ini perubahannya lumayan. Nah, kita menjabat berapa lawas nih Pak Sotaris, berapa bulan sini? 4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi kalau kita sendiri, ulun sendiri, sahabat Dukcapil menjabat berapa pada nih? Satu tahun 7 bulan kah? 1 tahun 4 bulan ya. Oh ya, kelebihan. Oh iya, April. Belum 1,5 tahun kah? Ya. Wah, lama sekali, lawas gitu kan. Apakah tersiksa? Pian nggak tahu lagi lah. Kita bismillahkan aja. Jadi semuaan mau kita
hampir semua mau kita komitkan gitu. Nah, jadi bocoran juga kenapa jadi bisa mungkin jadi bisa ya komitmen pas atas lah inilah kita komitmen, kemudian sama-sama harus kita benahi itulah. Kalau bahasa yang umumnya bisa-bisa lah jangan ada juga gitu. Kalau misalnya belum mau ya coba maunya ya Pak. Makanya kita pembenahan. Jadi kenapa di 9999 tadi? Karena anulah apa yuk? Konsep kita kayak itu yang kita lemparkan ke kawan-kawan kayak itu. Jadi selama kita 1 tahunan lebih inilah ada beberapa kali konsep layanan yang khususnya di kantor nih lah itu sudah kita rubah ada beberapa kali dan ada pada ini ada 4 kali kah 3 kali? Tiga 4 kali sama inilah 4 sama sama ini. yang rencana 4 kali. 4 kali sama ini. Tentunya yang dari sebelumnya yang before-nya begitulah intinya kan begitulah. Kalau bahasa pelayanan Pak, bahasanya ombudsman bahasa perbaikan terus-menerus. Di ombudsman juga kita sudah kemarin awal tengah bulan tadi lah sudah melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik. Nah, itu sudah direkomendasikan ombudsman. Jadi apa tadi pada ini? Perbaikan terus-menerus. Nah, tentunya ini tidak bisa Kadis saja sorangan, Pak Tony aja sorangan tidak bisa. Nah, makanya harus sama-sama kita maksimalkan kita gitu kan. Baik, itu aja mungkin kita sampaikan sekilas. Jadi ini videotek kita pertama nih di Dukcapil HSU namanya Proton. Nah, itu podcast resmi obrolan Pak Tony, podcast resmi obrolan Pak Tony itu. Jadi harus ada mereknya sedikit lah. Nah, itu kira-kira sahabat Dukcapil kawan-kawan sekalian yang menonton video ini mohon dukungannya, masukan sarannya, tolong follow sosial media kami karena nah ini Om Admin lah, nah, itu disampaikan di deskripsi, Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil Prima, Indonesia maju.